Saya ingin ke Mas Adi Praitno selaku pengamat politik. Mas Adi, 2 poros, 3 poros, kegerahan dari Pak SBY, dorongan dari PDIP agar 2 poros. Kemudian kalau kita lihat memungkinkankah ini bisa jadi 2 poros seperti yang diharapkan oleh PDIP dan apa dampaknya kemudian kepada Demokrat? Ya, soal poros-poros politik itu sangat tergantung bagaimana antar elit politik saling meyakinkan satu sama yang lainnya. Ini kan konfigurasinya sampai sekarang saling tarik-menarik. Saat ini misalnya sangat mungkin terjadi banyak poros, KIB sudah terbentuk. Itu kan jelas poros. Kemudian Gerindra dengan PKB jelas poros politik. Nasdem, PKS, dan Demokrat konon sedang menjajaki satu koalisi sendiri, termasuk PDIP juga sendiri. Ini kan semuanya konsensus elit. Jadi sangat mungkin dan sangat bisa dibaca secara utuh dan murni ini tarikan elit ya. Yang menarik justru karena soal poros nggak poros ini adalah pernyataan SBY yang menurut saya kata kuncinya 2 hal. Sudah disetting akan ada 2 poros dan itu adalah indikasi kecurangan pemilu tidak jujur dan tidak adil, batil. Itu kata kunci yang pertama. Ditambahkan dengan misalnya soal kemungkinan Demokrat akan dihalang-halangi tidak bisa memajukan calon. Ini yang menurut saya adalah ada variabel kepentingan di mana Demokrat punya keinginan untuk bisa memajukan AHY sebagai kandidat capres. Komentar saya pertama, tanpa dihalang-halangi sekalipun, tanpa didesain sekalipun, Demokrat nggak bisa majukan AHY karena suara Demokrat tidak cukup. Tapi Maka kan perlu Demokrat saling berkoalisi dengan. berkomunikasi, Mas, dengan sejumlah Oh iya, parpol-parpol lainnya. betul. Saling berkomunikasi dengan PKS dan Nasdem. Sampai sekarang belum jelas apakah poros ini akan terbentuk atau tidak. Oke. Yang kedua, saya beberapa waktu yang lalu sering berdiskusi dengan Pak Zulfan Lindan namanya, politisi Nasdem yang mencoba untuk menerjemahkan omongan Pak SBY yang menyatakan bahwa 2 poros itu diintervensi adalah soal kemungkinan Anies yang akan dipanggil ke KPK soal gelar perkara Formula E. Andai Anies misalnya hilir mudik di KPK, tidak bisa nyalon di 2024, maka sangat mungkin AHY tidak bisa maju. Karena satu-satunya calon yang terbuka dan bisa dipasang-pasangkan dengan AHY hanyalah Anies Baswedan. Di luar itu, nyaris tidak ada poros politik yang lain tertarik untuk membuka hati, membuka diri, dan berkoalisi dengan Demokrat dan AHY. Kita cek, KIB itu tidak pernah menyebut AHY. Kemudian Gerindra dan PKB tidak pernah menyebut AHY dan Partai Demokrat. Dan yang ketiga PDIP, jauh-jauh hari sudah menjelaskan bahwa haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat. Ini yang saya sebut bahwa apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu tidak terlepas dari konteks bagaimana menyelamatkan AHY khususnya untuk mendapatkan perahu politik ketika bertarung di 2000 nanti. Itu artinya apa? Kalau desain poros-poros ini kemudian ada 2, di dalamnya cuman semuanya adalah koalisional pemerintah, maka sangat tidak mungkin AHY itu bisa diusulkan. Yang ketiga bagi saya adalah poros politik 2 itu kan terjadi sejak 2014. Kenapa saat itu Pak SBY tidak bilang itu adalah produk kecurangan yang didesain oleh kepentingan tertentu Baik. yang mencoba untuk melakukan kecurangan. 2019 juga kita juga tahu ada 2 poros politik. Pak SBY juga tidak muncul dan menuding itu adalah sebagai produk kecurangan. Kenapa sekarang baru bicara tentang soal potensi kecurangan di desain itu? Ya karena ada variabel Demokrat dan AHY yang mencoba untuk merebut momentum dan rebound di 2024. Baik. Makanya pernyataan Pak SBY ini harus paralel dengan kritikan SBY yang menuding bahwa pembangunan infrastruktur di nyamannya Jokowi ini tidak lebih dari sekedar hadiah politik yang sudah dilakukan oleh SBY. 70%, 80% yang dilakukan oleh Jokowi saat ini adalah pembangunan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh SBY beberapa waktu lalu. Pesannya sederhana. Hai rakyat Indonesia 2024 kalau ingin maju, kalau ingin sukses, pilihlah Partai Demokrat, pilihlah AHY. Ini kan jualan politik. Persoalan diterima atau tidak, apakah meningkat elektabilitasnya, ya semua waktulah yang akan bicara dan menentukan segala-galanya. Oke, baik. Itu satu statement yang cukup menarik tadi di tengah-tengah ketika Mas Adi menjelaskan bahwa haram hukumnya PDIP berkoalisi dengan Demokrat. Coba kita tanyakan langsung nih ke Mas Arya Bima ya. Walaupun kita mungkin sudah di luar sana sudah tahu seperti apa hubungan Demokrat dengan PDIP, tapi betulkah tidak ada peluang ingin mengajak bersama mungkin Demokrat untuk menjadi satu koalisi mungkin kemudian hari? Politik itu kan dinamis, Mas Arya. Halo, Mas Arya. Oh iya. Siapa bilang gitu loh. Ya, jadi kalau setting menyeting ya, soal 2 calon, saya tanya sekarang. 2014. Ya, Pak Jokowi berpasangan
dengan Yusuf Kala, dan kemudian lawannya Pak Prabowo dengan acara jaksa. 2 calon. Presidennya siapa? Pak SBY. Apakah pemilu 2014 itu dengan 2 calon adalah rekayasa Pak SBY men-setting 2 kandidat? Ini perlu saya luruskan karena ada kesan tadi saya mendengar, saya mengetahui ya, bahwa pemilu nanti akan tidak jujur dan tidak adil yang akan menjadikan hanya 2 kandidat. Oke. Ini kan jelas sekali bahwa dari kemarin juga di TV One saya katakan bahwa ini adalah bentuk dari ketakutan dari Demokrat untuk mengusung SBY di menghadapi pemilu 2024. Nah, itu argumentasi saya waktu saya menyampaikan kenapa itu kemudian dibawa-bawa hal-hal yang menyangkut mereka. Mereka itu siapa? Oke. Mereka KPU, mereka DPR, mereka itu adalah siapa? Pelaku-pelaku yang dituju bahwa yang akan men-setting. Jadi menurut saya bahwa udahlah. Yang penting sekarang ini kan lebih baik Pak SBY itu bicara, saya akan meminta kepada kader Demokrat untuk melakukan lobby-lobby politik ya di kalangan partai politik supaya kita bisa mengusung untuk bisa ke depan begitu. Nah, 2019 itu jelas kok Ibu Mega itu ketemu AHY kok. Oke. Tawarannya jelas kok, menterinya jelas kok. Ya kan? Nah kalau itu nanti tawaran, saja, oke, ini kan sudah jelas nih, 2019 tawarannya Gini, menteri ya tadi ya, tawarannya menteri ya. Dikatakan bahwa Tawarannya menteri pada saat gini itu. dong. Tawarannya menteri, Oh, Mas ya, Arya. menteri. Oke, tawarannya menteri pada saat itu dan Saksi, ditolak Pak oleh Arso Demokrat. saksi. Oke. Ya, Pak Sarif Hasan saksi, ya kan? Ya. Ibu Mega ketemu AHY, ya kan? Pak SBY ketemu Pak Jokowi, ya kan? Itu akan bersama-sama kok. Saya akan mengatakan seolah-olah kemudian begitu keluar dari Pak Prabowo yang dipakai alasan adalah Ibu Mega lagi yang tidak masih ada hubungan yang kurang baik. Jadi intinya bahwa di dalam menghadapi pemilu ke depan kalau toh harus mengusung AHY, saya tidak terlalu yakin mau 2 pasangan, 3 pasangan, 4 pasangan. Kalau cara-cara lobby Partai Demokrat dengan cara-cara semacam ini, ya bisa-bisa tidak akan mendapatkan pasangan untuk maju ke capres-cawapres. Ya. Oke. Terus kemudian menyalahkan sistem, menyalahkan curang, menyalahkan tidak adil. Ya. Jadi fair saja bahwa situasi sekarang ini masih dalam rangka penjajakan. Ya. Konsep yang ideal semua punya argumentasi. Pak Arso mengatakan 2 pasangan dengan argumentasi yang ideal. Dalam kondisi juga sudah ada tahap-tahap 4 kali pemilu. Kemudian ada yang 3 pasang, ada yang 4 pasang. Menurut saya itu semua adalah konstitusional dan semua ikut menjaga penyelenggara pemilu, ya, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, untuk sama-sama kita positive thinking. Karena kita memang baru mencari formulasi mana-mana yang paling tepat dan mana-mana yang paling pas. Jadi tidak benar ya, itu argumentasi yang sangat ngawur. Apalagi kemarin saya dengar itu Andi Arief ngomong, ini nanti akan disetting Mbak Puan, ya, nanti akan bertemu dengan Nasdem, Gerindra, kemudian orang-orang yang berseberangan akan ditangkap. Itu cari sensasi politik lagi gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya begini, mana mungkin Mas Arya. misalnya seorang Andi Arief lobby-lobby ke partai-partai politik ada yang nerima. Ya. Argumentasinya yang diajukan semacam itu. Mas Arya, pertanyaan selanjutnya tidak memberikan satu narasi besar buat pengembangan demokrasi. Iya, kita pertanyaan selanjutnya adalah jika ternyata cara komunikasinya sesuai dengan yang mungkin diharapkan oleh PDIP, ya kita harus membangun partai dengan sebaik mungkin, meyakinkan lobby-lobby dengan partai-partai lain. Apakah kira-kira tawaran di tahun 2019 itu akan kembali diberikan oleh PDIP kepada Nasdem, katakanlah untuk berkoalisi, kepada Demokrat maksud saya, mohon maaf, ditawarkan kepada Demokrat untuk berkoalisi? Nanti dijawab ya sesaat lagi, kami kembali.
Saya ingin kembali ke Mas Arya Bima dengan segala sejarah yang ada antara Demokrat dengan PDIP, begitu yang disampaikan oleh Mas Arya tadi. Mungkinkah peluang komunikasi masih bisa terbuka antara kedua partai ini? Mungkin bisa diajakin koalisi kembali seperti tahun 2019 katanya pernah ngajakin Demokrat untuk berkoalisi. Mas Arya, singkat saja. Ya memang kalau di PDI Perjuangan semua ada di keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, tapi selalu disampaikan oleh Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan bahwa hal yang terkait bicara urusan bangsa, masalah bangsa dan persoalan bangsa ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh PDI sendirian. Ya. PDI Perjuangan tentu paham betul bahwa kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak itu penting untuk mempersoalkan baik itu proses elektoral ya bersama-sama, kemudian pada saat pemenangan pun juga itu bersama-sama, dan itu sangat terbuka sekali bahwa kemungkinan itu seberapa besar dari pengalaman kemarin, saya kira nanti sejarah yang akan membunyikan atau membuktikan. Tapi hal yang perlu saya sampaikan bahwa Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pernah bertemu dengan AHY, Pak Jokowi juga pernah bertemu dengan SBY, membicarakan kerjasama ini di tahun 2019. Saya mengikuti betul peristiwa itu, saya kira itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Santayuda. Mas Santayuda, setelah ada statement pernyataan dari Pak SBY, kemudian juga respon dari PDIP seperti ini, akan bagaimana kira-kira posisi Demokrat menuju 2024 dan juga posisi AHY di 2024? Mas Santa. Ya, saya kira waktu masih cukup bagi Partai Demokrat. Artinya harus lebih agresif membangun komunikasi politik untuk membangun komunikasi politik mencari kawan koalisi. Ini kan soal ini, Tisa, soal strategi, adu strategi menggait kawan koalisi, strategi untuk membangun koalisi kandidasi, pencalonan, nanti baru soal pemenangan. Nah, kalaupun ternyata terjadi dua poros mengerucut dalam menjelang pemilu, itu juga tidak ada jaminan bahwa itu akan kokoh. KIB, KIR sekarang ini juga belum ada jaminan. Nanti menjelang kita ingat Pak Mahfud MD, kemudian tiba-tiba jadi Pak Maruf Amin. Jadi langkah sudah yang dilakukan oleh PKB, partai apapun, ada 7 partai, katakanlah sementara Partai Demokrat dan PD Perjuangan saling mengunci tidak mau berkoalisi. Meskipun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, ini juga masih mungkin. Apalagi 7 partai lain, apakah bisa PD Perjuangan untuk mengendalikan itu semua, atau Pak Jokowi mengendalikannya? Belum tentu. Kalau Pak Jokowi sebagai incumbent bisa maju lagi di Pilpres, itu mungkin faktor sebagai perkatnya masih kuat. Apalagi misalnya Pak Jokowi sebagai presiden tidak bisa lagi. Jadi potensi 2 pun akan menjadi tetap 3 itu masih besar. Tergantung pada strategi tadi PD Perjuangan maupun Partai Demokrat harus agresif membangun komunikasi politik. Partai Demokrat paling penting bagi saya adalah kalau sekedar masukan, mengoreksi tanda petik, tidak harus dengan AHY dimunculkan sebagai capres-cawapres. Kalau kawannya sekarang potensi PKS dan Partai Demokrat dan Partai Nasdem mengusung nama Anies katakanlah sekarang, PKS katanya juga punya nama, Anies non-partai. Partai ini kan dia berkoalisi di Pilpres, tapi di saat yang sama mereka sedang bertarung di Pileg. Mereka merasa rugi kalau ternyata AHY maju, pasangan Anies, itu rugi Partai Nasdem dan PKS terancam. Bisa-bisa Partai Demokrat menjadi 2 besar. Setelah PD Perjuangan, Partai Demokrat menang atau tidak Pilpresnya, dia diuntungkan. Nah, faktor ini saya kira yang harus diperhatikan. Kalaupun Anies misalnya masuk di koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu belum tentu AHY menurut saya. Karena orang seperti Pak Surya Paloh, para petinggi PKS menghitung itu. Tapi kalau ternyata dicabut peluang itu, maka sangat mungkin koalisi ini terbentuk. Jadi koalisi ini juga kalau 2 poros, bipolar terbentuk bisa. Juga ada beberapa model yang kami buat. Seperti juga diskusi sama Mas Hasto pada forum itu. Mas Hasto kalau saya lihat bacaannya ada semua partai di dalam koalisi bergabung. Kalau memungkinkan bangun komunikasi dengan KIR dan KIB, biarkan Nasdem berada di luar pemerintahan. Kalau itu yang terjadi sebenarnya tidak khawatir Pak SBY. Yang dikhawatirkan Pak SBY 2 polar itu adalah kalau Demokrat dan PKS, apalagi kalau Mas AHY tidak bisa maju, yang calonnya adalah antara Pak Prabowo atau dengan KIB, PDIP bergabung ke salah satu. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau 2 poros terjadi kan ada model-model. Model pertama PDIP bergabung dengan KIB, lawannya KIR. Model kedua PDIP dengan KIR, lawannya KIB. Nah, yang ketiga, model ketiga ini juga menguntungkan Partai Demokrat. Kalau semua partai dalam pemerintahan minus Partai Nasdem bergabung dengan Partai Demokrat dan PKS. Jadi masih dinamis lah, tergantung pergerakan politik. Politik sangat dinamis. Terakhir saya ingin menuju ke Mas Adi, singkat saja sebagai penutup.
Ya, saya kira memang serba cukup dinamis. Tapi kalau bicara politik itu serba kemungkinan, tapi ada dua kemungkinan yang saya kira cukup yakin akan terjadi. Pertama, PDIP itu memang haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat dan haram hukumnya berkoalisi dengan PKS. Itu yang tergambar dari statementnya Pak Hasto beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau PDIP misalnya rujuk kembali dengan Nasdem, hubungan politiknya sangat mungkin. Tapi sangat tidak mungkin itu bisa terjadi pada Demokrat dan PKS. Ini juga menjadi variabel kekhawatiran betapa Demokrat dan AHY itu cukup terganjal untuk bisa maju di 2024. Yang terakhir, Tisa, ketika Demokrat harus berkoalisi dengan siapapun, menyodorkan AHY sebagai capres ataupun cawapres secara tidak langsung, itu menyandera AHY dan Demokrat. Karena pintu partai politik yang lain tentunya akan tertutup rapat-rapat. Koalisi-koalisi yang lain juga sedang memutuskan soal siapa capres dan cawapres yang akan mereka usung. Beda ceritanya kalau Demokrat berkoalisi dengan KIB, berkoalisi dengan Gerindra dan PKB ataupun dengan PDIP, tujuannya lillahi ta'ala ingin masuk surga tanpa harus misalnya menyorongkan AHY, saya kira kemungkinan-kemungkinan itu akan diterima. Termasuk misalnya soal koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat. Baik. Andai Demokrat tidak mewajibkan AHY sebagai pasangan Anies, anggaplah begitu, saya kira poros koalisi ini tinggal nunggu waktu untuk diumumkan. Tapi kalau AHY adalah variabel wajib, siapapun nantinya yang akan berkoalisi, Nasdem, PKS, ada AHY di situ, inilah akan yang menjadi kerumitan-kerumitan yang akan terjadi bagi SBY dan tentu saja Partai Demokrat. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Prayitno, terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih juga Mas Arya Bima sudah berbincang bersama kami dan kami sampaikan kepada Anda sekali lagi, pemirsa sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari Demokrat, namun sampai dengan diskusi ini berlangsung dan berakhir belum ada satupun pihak dari Demokrat yang bisa bergabung bersama kami. Selamat petang Bapak-Bapak semua.